Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Rizky Alifani dari kelas 12 IPA 1. Jadi materi kali ini adalah kritik sastra yang diajarkan oleh Ibu Suwitri SPD selaku guru Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini saya membaca novel dari Terelie yang berjudul Sesuk. Novel ini menceritakan tentang keluarga gadis, anak perempuan berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6. Nah, gadis ini mempunyai 2 orang adik. Yang pertama itu Bagus dan yang kedua itu Ragil. Jadi, anggota keluarganya terdiri atas 5 orang. Yang pertama ayah, ibu, gadis, Ragil, dan Bagus. Nah, suatu hari mereka memutuskan pindah ke desa, tinggal di rumah tua yang berada di daerah perbukitan karena ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga. Selain itu juga karena insiden yang terjadi pada Ragil, si bungsu, yang membuat ibu trauma sehingga ayah memutuskan pindah. Pada awalnya, gadis enggan untuk menetap di rumah tua itu. Tetapi lama-lama gadis merasa nyaman karena gadis sendiri dengan mudah berbaur dengan teman-temannya yang baru. Walaupun di kalangan warga, rumah itu dilabeli sebagai rumah angker karena telah merenggut satu keluarga di masa lalu. Namun, gadis yang tidak percaya hal-hal mistis, dia tidak menggubris apapun yang diucapkan oleh warga dan teman-temannya yang lain. Kalian tahu sendiri, cara berpikir warga masih primitif, begitu menjunjung tinggi adat, apalagi yang berbau mistis dan kepercayaan nenek moyang. Sampai suatu ketika, hal-hal yang mengganjal di rumah tua itu mulai dialami oleh gadis. Terutama saat Bagus tiba-tiba memperlihatkan tingkah yang misterius setelah menghilang, lalu tiba-tiba muncul di kamar lantai 2 rumah tua itu. Setelah Bagus ditemukan oleh gadis, dia tidak ingin bertemu dengan orang tuanya karena menganggap orang tuanya bukan orang tua asli, melainkan orang tua dari dunia lain. Sehingga Bagus hanya ingin bertemu dengan gadis. Dia bahkan mengurung diri di kamar setelah itu. Namun beruntung, berkat bantuan dokter Sesuk dalam menangani psikologis Bagus, dia mau mulai berbaur dengan ibu dan ayahnya dan mulai makan bersama. Nah, mulai dari sini peristiwa-peristiwa aneh terjadi di desa tersebut dan dialami oleh gadis. Buku ini mempunyai 329 halaman dengan tiap chapternya menceritakan keseharian gadis dalam menjalani kehidupannya. Nah, pada awal-awal cerita mungkin tempo alurnya sangat lambat ya. Nah, di sini kekurangannya karena tiap chapter itu kan membahas tentang gadis dari POV-nya si gadis. Jadi gadis ini kayak menulis diary gitu. Jadi ini anggapannya diary-nya si gadis. Nah, dari mungkin chapter yang awal itu dari 2 Februari nih. Nah, chapter selanjutnya tuh masih 3 Februari. Jadi kayak temponya tuh yang lambat banget di awal-awal dan itu yang membuat bosan. Namun menjelang pertengahan cerita, konfliknya itu membuat antusias karena mulai muncul konflik-konflik yang lumayan menguras energi ya. Buat kalian yang parnoan, jujur ya, ini bagi saya sebagai orang yang parnoan, ini tidak bisa dibaca malam-malam. Jujur ya, ini cara Terelie menulis cerita itu selalu dapet gitu loh hayalannya. Jadi ya, cuma ya itu kekurangannya pada tempo alurnya itu awal-awalnya membuat bosen banget. Jadi kalian harus sabar kalau mau baca karena plot twistnya itu ada di ending. Nah, terus yang bikin aneh itu menurut saya, jadi kan si ibu gadis ini seorang aktris. Nah, kenapa saat di pedesaan itu si ibunya tidak membawa ART juga
Apalagi habis di desa, si gadis Bagus sama Ragil itu ditinggal bertiga aja. Sedangkan ibu sama ayahnya pergi bekerja kembali. Nah, ya mungkin di situ sih ya. Tapi ya begitu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Oh ya, ini semua berdasar pendapat saya sebagai pembaca. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan dan tidak maksud menyinggung siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.